Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nur Asrillah, Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Batara Guru. Ingin memaparkan sedikit penjelasan mengenai kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Langsung saja ya kita bahas. Yang pertama itu kerangka tulisan. Apa sih kerangka tulisan? Kerangka tulisan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Apa saja ya bagian-bagian dari kerangka tulisan itu? Nah, bagian dari kerangka tulisan itu terdiri dari 3. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu dari latar belakang, alasan, pembatasan topik, kerangka metode, kerangka teori, dan sistematis penulisan. Dan yang kedua ini bagian isi. Bagian isi ini menyusun gagasan dan pembahasan secara sistematis. Dan yang ketiga ini bagian penutup. Bagian penutup ini bagian akhir atau penutup, kesimpulan, dan sari dari tujuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas isi dari kerangka tulisan. Pada dasarnya, pertama itu memperlihatkan pokok pembahasan, yang kedua mencegah pembahasan keluar dari topik, judul, kalimat, tesis, dan tujuan karangan. Yang ketiga itu memudahkan penyusunan karangan. Yang keempat, memudahkan penempatan antara pembagian karangan yang penting dan kekurangan. Dan yang kelima itu menghindari pengulangan pembahasan. Dan yang keenam, membantu mengumpulkan sumber yang diperlukan. Selanjutnya yaitu syarat agar menghasilkan kerangka tulisan. Yang pertama itu tesis harus jelas. Yang kedua, tiap judul dalam kerangka hanya satu gagasan. Dan yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka tulisan harus disusun secara logis. Dan yang keempat, setiap judul baik subjudul harus menggunakan simbol A besar, 1, A kecil, 1 dalam kurung, A dalam kurung, dan seterusnya. Setelah kita memahami semua, maka yang terakhir yaitu bagaimana langkah-langkah penyusunan karangan tulisan. Dalam menyusun langkah-langkah karangan tulisan yaitu yang pertama menentukan tema dan judul, dan yang kedua mengumpulkan dan memilih bahan atau artikel pendukung yang tepat dan sesuai dengan topik karangan. Yang ketiga, menentukan urutan topik bahasan untuk setiap paragraf. Dan yang keempat, mengembangkan setiap topik bahasan dijadikan satu karangan utuh. Nah, selanjutnya kita pindah ke materi jenis-jenis tulisan. Jenis-jenis tulisan ada 5 macam jenis tulisan. Yang pertama itu narasi, kedua eksposisi, ketiga persuasif, keempat deskripsi, kelima argumentasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama narasi. Narasi adalah jenis pengembangan paragraf yang berisikan rangkaian peristiwa secara sistematis. Jenis-jenis narasi yaitu narasi. Yang pertama narasi informatif, kedua narasi ekspositorik, ketiga narasi artistik, dan yang keempat narasi sugestif. Contoh dari narasi yaitu narasi tentang liburan, narasi tentang kecelakaan lalu lintas, dan pengalaman. Yang kedua eksposisi. Eksposisi adalah jenis pengembangan paragraf berisikan fakta atau data yang bersifat objektif untuk menambah pengetahuan pembaca. Contohnya yaitu peristiwa terjadinya. Yang ketiga itu persuasif. Persuasif ini merupakan karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Yang keempat itu deskripsi. Deskripsi adalah paragraf berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci. Dan yang kelima itu argumentasi, salah satu jenis pengembangan paragraf berisikan alasan untuk meyakinkan atau menyanggah suatu penulisan.
sekarang sudah lebih jelas kan, dan tentunya sudah bisa lebih memahami apa itu kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.